Shalom, damai di hati, jemaat Gemim Karisma Buha yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, di malam hari ini kita akan memulaikan persekutuan ibadah kolom 1 sampai kolom 17. Kita mempersiapkan diri kita juga bersama dengan keluarga kita beribadah di malam hari ini. Saya jemput kita semua berdiri dan kita melakukan pujian Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita melakukan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dalam pujian Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 3, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesudahan,
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sambut menyanyi NNBT nomor 11, Ya Allahku, kami mengaku dosa. Kami mengaku dosa, ampunilah kami, Kyrie eleison. Ya kami mengaku dosa, ampunilah kami, Kriste eleison. Ya kami mengaku dosa, ampunilah kami, Kyrie eleison. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman kami yang hidup, firman yang menuntun kami, firman yang memelihara kehidupan kami, tetapi juga firman yang menguatkan dan meneguhkan kami, berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Biarlah kami menikmati lagi kebenaran firman-Mu, firman-Mu menguasai kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang menjadi perenungan kita, warga Gemim di sepanjang minggu berjalan, dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, kita baca mulai ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya,
Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap usaha pastinya dilakukan dengan tujuan tertentu. Ada banyak tujuan ketika akan membuka bisnis selain mendapatkan profit atau keuntungan yang tinggi. Yang menjadi tujuan selain profit itu antara lain menyalurkan passion atau gairah, memberdayakan masyarakat, membuka lapangan kerja untuk orang lain, atau bisa juga tujuan lain. Apapun tujuan itu, kita bisa memberi manfaat bagi semua orang. Dengan kata lain, bisnis kita atau usaha kita bermanfaat bagi kehidupan sosial. Ada ungkapan bijak berbunyi demikian, orang bodoh membuang kesempatan, orang biasa menunggu kesempatan, orang pintar mencari kesempatan. Dalam pekerjaan Tuhan, menangkap setiap kesempatan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita menceritakan pelayanan misi dari Rasul Paulus dan kawan-kawannya di Eropa yang dimulai dari kota Filipi. Rasul Paulus pergi ke tempat sembahyang Yahudi. Selain bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka juga berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi atau bukan Yahudi. Banyak yang bertobat, termasuk Lydia dalam bacaan kita, seorang perempuan pengusaha dari Tiatira. Lydia membuka hati menerima Yesus juga bersama dengan keluarganya. Lydia juga telah membantu pelayanan Rasul Paulus dengan apa yang ia miliki. Lydia berbagi berkat dari usahanya yang menopang penginjilan Rasul Paulus. Ia menjadi orang Eropa pertama percaya kepada Yesus dan awal berdirinya gereja di Eropa. Berbeda tentunya dengan apa yang dilakukan oleh perempuan yang memiliki roh tenung, dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan dan merugikan banyak orang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam pelayanannya sungguh-sungguh telah menjadi berkat bagi banyak orang. Pemberian dirinya dalam pelayanan tidak diragukan lagi. Apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pekabaran Injil telah kita nikmati sampai saat ini. Demikian juga oleh seorang perempuan yang bernama Lydia. Tuhan telah mengubah hidupnya menjadi berkat dalam pelayanan Rasul Paulus dan kawan-kawan pada waktu itu lewat usahanya, tapi juga kehidupannya. Apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pekabaran Injil, tapi juga Lydia lewat usahanya yang membantu pelayanan Paulus adalah komitmen iman yang dijalani oleh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi tantangan dan pergumulan akan selalu ada, seperti kehadiran seorang perempuan yang memiliki roh tenung melakukan banyak kejahatan untuk sebuah tujuan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apakah semakin hari kita semakin mengerti untuk apa kita hidup? Bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat? Bagaimana supaya apapun yang kita lakukan dapat menopang pelayanan? Menjadi berkat tidak harus melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi memulai perkara-perkara sederhana yang dapat kita lakukan sehari-hari. Ketika kita ada di rumah, kita menyenangkan orang-orang yang ada di rumah. Ketika kita ada di kantor, kita juga menyenangkan orang-orang yang ada di kantor. Dimanapun kita berada, kita menyenangkan.
Teristimewa kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita akan menjadi berarti ketika orang lain merasakan berkat atas kehadiran kita. Seperti yang sudah dilakukan oleh Jemaat Gemim Karisma Buha, lewat para donatur, keluarga-keluarga yang ada di jemaat, bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, banjir dan tanah longsor di beberapa tempat di kota Manado ini. Itulah berkat Tuhan yang dapat kita salurkan lewat gereja untuk dibagikan bagi banyak orang yang membutuhkannya. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Apapun yang dapat kita lakukan dan kita berikan untuk pelayanan gereja, kita telah menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Tantangan dan rintangan dalam pelayanan pasti akan selalu ada. Seperti ketika kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. So terlalu banyak stok kita dah kasih Pak Tuhan. Kalau ndak kita nak jalan ini pelayanan, masa kita mesti kerja for semua pelayanan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita ucapkan atau kita ungkapkan, bahkan kita lakukan. Ini adalah tantangan yang sangat berat ada di dalam diri kita masing-masing. Ingat, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan apa yang Ia berikan kepada kita. Dan Tuhan tidak memberikan apa yang sisa-sisa buat diri kita. Oleh karena itu, berilah yang terbaik bagi Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh benar akan menguasai kehidupan kami. Dan kami hidup selalu oleh karena kebenaran firman-Mu. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kami dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang boleh kami usahakan, apapun yang boleh kami upayakan, lewat usaha, pekerjaan kami mampu menopang kerja pelayanan gereja Tuhan, kami menopang pelayanan kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan setiap persembahan kami, dan biarlah kami selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, tapi kami menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan kami,
Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai kolom 17, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, berkati kami sebagai orang tua. Tuhan yang terus menopang kami, melakukan yang terbaik dalam kehidupan keluarga kami, menjadikan keluarga kami sebagai keluarga Allah yang diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati pelayanan kami, apapun semuanya yang dapat kami kerjakan. Ada berkat Tuhan yang akan selalu kami nikmati. Kami juga berdoa ya Tuhan, memberkati kami dalam berbagai tantangan dan persoalan kehidupan ini. Tuhan yang selalu menolong kami, memberi kami jawaban, tetapi juga memberi kami jalan keluar. Dan kami menemukannya bersama dengan Tuhan yang memberi kehidupan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam pelayanan, kolom 1 sampai kolom 17, memberkati pelayan khusus Yamas Penatua, UPK Bipra, tim doa, tim kerja, juga Tuhan memberkati badan pekerja, seluruh perangkat pelayanan yang ada. Kami bersama-sama memberi diri dengan sukacita, selalu rindu melayani Tuhan, dan sukacita kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam persekutuan bersama kami mau mendoakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit, baik yang ada di rumah tapi juga yang ada di rumah sakit. Tuhan memberkati Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, orang tua dari keluarga Rumengan Hasani, orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Bapak John Polar, orang tua keluarga Kaulusan Polar, Ibu Evelyn Langi, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawuh Lolowa, Adelaide Runtu, Stefan Lumi, Ibu Intan Langkai Eksan, Bapak Daud Iri, Bapak Yapriang Kama, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Yan Rumambi, Ibu Mes Kelangi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumampo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Bapak Oswin Kolowai, Bapak Jeheskiel Kolowai, Oma Beatrix Papenta, Angeli Tempo Buka, Bapak Celsius Manumpil, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapok Solang, Ibu Stin Kalesaran, Ibu Yuliana Muaya, orang tua dari Bapak Novi Sariowan, Bapak Vence Watania, Ibu Sulce W. Oltenda, orang tua keluarga Worotikan Sumarau, Bapak Hengki Manugan, Ibu Reni Putra Rumambi, Ibu Juslina Katiandago, orang tua dari keluarga Sidete Tawera, Ibu Pendeta Margareta Kawalo, dan Bapak Penatua Jeffrey Wenas. Tuhan mengasihi saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit yang dialami dan dirasakan saat ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberi kuat sehat yang baru. Tuhan juga memberkati pengobatan yang diupayakan, baik di rumah dan di rumah sakit. Semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu buat baik kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk duka cita dari keluarga Ibu Yufiandi Gagana Weol atas meninggalnya Bapak Altin Tenda. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, ada duka cita yang teralami, Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi sukacita iman dalam pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bersyukur menikmati berkat Tuhan di hari ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan lewat pemberian sampul syukur diberkati oleh Tuhan. Keluarga Manugan Ong, keluarga Mandagi Waluko, setahun Ibu Ice Waluko, NN kolom 8, sampul perpuluhan Mandiri Koperindo kolom 2, keluarga Pendeta Tiwang Walewangko, keluarga Pendeta Panda Paat,
keluarga NN kolom 1, sampul hari ulang tahun pribadi Bapak Pendeta Teddy Tiwang, Penatua Bapak Yohanes Lombok, Evan Kaligis, Ibu Syamas Zain Kaligis Lapian, Ibu Yolanda Tiko Alu Ngantung, dan sampul hari ulang tahun pernikahan keluarga Pendeta Tiwang Walewangko dan keluarga Iring Palit. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam kehidupan pribadi dan keluarga, ada berkat Tuhan yang selalu dinikmati dan selalu ada sukacita untuk memberi. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Kauan Timbulus atas kelahiran cucu yang pertama, adik Jaden Kauan dan keluarga Langkal Eksan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, Tuhan memberkati anak-anak yang terkasih. Mereka bertumbuh kuat dan sehat baik jasmani dan rohani. Tuhan menyediakan masa depan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus menopang dalam doa bagi pemerintah kami, diberkati Sulawesi Utara, diberkati Kota Manado, dari kehidupan bersama kami menikmati kesejahteraan dan keamanan, kami semakin diberkati oleh Tuhan lewat pemerintah kami. Teristimewa juga ya Tuhan memberkati pemerintah gereja, para medis, TNI Polri, ketika kami terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami taat dan patuh pada protokol kesehatan, dan kami percaya Tuhan memulihkan kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami di sepanjang malam hari ini. Kami boleh beristirahat dan kami boleh lagi menikmati hari yang baru. Tuhan menganugerahkan bagi setiap kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur, kami bermohon kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, saya jemput berdiri dan kita menyanyi bersama dalam pujian NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan kita bersaat teduh.